Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang cara bersyukur. Pada pengajian yang lalu sudah saya bacakan penjelasan bahwa cara mengetahui betapa berharganya nikmat Allah adalah dengan cara melihat yang sebaliknya. Contohnya, jika kita ingin tahu betapa sehat itu berharga, maka lihatlah orang yang sakit. Maka kita akan tahu bahwa ternyata sehat itu mahal. Ternyata sehat itu lebih enak daripada sakit. Kalau kita tidak pernah lihat orang sakit, atau kita sendiri tidak pernah sakit, itu juga akibatnya kita tidak pandai mensyukuri nikmat sehat. Yang kedua, contohnya adalah nikmat diberikan kesempatan masih hidup di dunia. Itu juga nikmat yang sangat luar biasa. Orang-orang yang mau mati, itu permohonannya kepada Allah selalu mohon agar matinya itu ditunda sebentar saja. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Itu yang mau mati. Yang sudah mati juga bermohon kepada Allah agar diberikan kesempatan hidup lagi di dunia walaupun sebentar untuk beramal soleh. Nah, sementara kita saat ini masih diberikan nikmat hidup, masih bisa leluasa beramal soleh. Maka mari kesempatan yang ada ini, hidup ini, kita manfaatkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Itu cara mengetahui betapa nikmat Allah itu sangat berharga. Yaitu caranya cukup dengan melihat yang sebaliknya. Kemudian caranya syukur itu ada 3. Yaitu pertama syukur bil lisan, dengan lesan. Yang kedua syukur bil yadi, yaitu dengan tangan. Kemudian yang ketiga syukur bil qalbi, yaitu dengan hati. Cara syukur dengan lesan yaitu dengan mengakui akan nikmat Allah, bahwa yang memberi nikmat itu hanya Allah. Selain Allah tidak bisa memberi nikmat. Itu harus diakui. Setelah mengakui kemudian memuji. Nah, itu caranya syukur dengan lesan. Mengakui bahwa yang memberi nikmat itu hanya Allah, maka kemudian yang pantas untuk dipuji juga hanya Allah. Yang kedua, syukur bil yadi, dengan tangan, yaitu menggunakan nikmat Allah tadi untuk berkhidmah, untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Artinya nikmat itu digunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh yang memberi nikmat. Itu cara syukur dengan tangan itu seperti itu. Ya. Jika seseorang dikasih nikmat, kemudian tidak digunakan sesuai dengan yang diinginkan si pemberi nikmat, itu namanya kufur. Ya, namanya kufur. Dikasih sepatu malah dipakai di kepala. Dikasih kopiah dipakai di kaki, itu namanya kufur. Tapi kalau dikasih sepatu dipakai di kaki, dikasih kopiah dipakai di kepala, itu berarti sesuai dengan yang memberi. Itu namanya syukur. Nah, Allah ngasih kita banyak nikmat itu supaya nikmat tadi dipakai untuk mengabdi, berkhidmah kepada Allah. Jangan dipakai untuk yang lain. Kemudian yang ketiga, syukur dengan hati, yaitu musahadatul minnah,
bahwa hati kita, mata hati kita selalu menyaksikan anugerah Allah. Yang baik maupun yang sepintas tidak baik, itu tetap saja sesungguhnya adalah anugerah dari Allah. Karena yang tampak tidak baik itu sebenarnya hanya sebentar. Nanti setelah direnungkan ternyata di balik yang tampak kurang baik atau tidak baik ternyata juga terdapat kebaikan. Contohnya apa? Sakit. Ya. Sakit itu sepintas akan tampak tidak baik. Tapi kalau kita renungkan bahwa ternyata dengan sakit orang itu menjadi tidak bisa berbuat maksiat. Berarti sakit itu cara Allah mencegah supaya hambanya tidak berbuat maksiat. Ya. Fakir sepintas juga tampak tidak baik. Tapi setelah direnungkan, ternyata memang tidak semua orang lulus ketika diuji menjadi orang kaya. Tapi banyak yang lulus ketika diuji jadi orang fakir. Jadi kaya, fakir, sehat, sakit, sukses, gagal, itu semuanya jika kita mau melihat dengan mata hati merupakan anugerah dari Allah. Nah, seorang waliullah yang bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi mengingatkan kepada kita, Allah taro nafsaka ahlan linikmati. Janganlah kalian melihat dirimu itu orang yang berhak menerima nikmat. Ya, apa jasamu kok untuk merasa berhak menerima nikmat itu? Apa jasamu? Kamu itu tidak punya jasa apa-apa, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nikmat. Kalau toh kemudian kalian mendapatkan nikmat itu karena kemurahan Allah, bukan karena jasamu, bukan karena pengabdianmu, tapi karena kemurahan Allah. Dan terbukti, Pak, kita ini sering mendapat nikmat tanpa harus berusaha. Ya, bahkan sebelum kita berusaha, kita sudah dapat nikmat dari Allah. Sejak dalam kandungan ibu kita sudah dapat nikmat dari Allah. Padahal waktu kita masih dalam kandungan itu, bekerja ya belum bisa, berdoa juga belum bisa. Nyatanya, tiap hari dapat nikmat dari Allah. Ya, jadi karena kebaikan Allah lah kita dapat nikmat, bukan karena jasa kita. Maka jangan melihat dirimu sebagai orang yang berhak mendapatkan nikmat. Kalau sudah sadar bahwa kalian sebenarnya tidak berhak dapat nikmat, tapi ternyata karena kemurahan Allah kalian dapat nikmat, maka pesan berikutnya, wa alla ta'sallaha binikmatihi. Janganlah kalian bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah dengan menggunakan nikmatnya. Ya. Jadi jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita justru kita balas dengan kedurhakaan, dengan kemaksiatan. Itu namanya kufur. Maka ancamannya, ya, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Ketika kita pandai bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Tapi ketika kita kufur, mestinya kalau dikaitkan dengan kalimat sebelumnya mungkin kan cukup dikurangi gitu aja kan ya, mestinya itu. Kalau syukur ditambah, kalau tidak syukur dikurangi, mestinya begitu. Tapi ternyata Allah tidak berfirman dikurangi. Ingatlah siksaku amat pedih. Artinya bukan sekedar dikurangi, tapi disiksa dengan siksa yang pedih. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah sementara nikmat Allah itu tidak terhitung saking banyaknya? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya. Jika kalian mau ngitung-ngitung nikmatnya Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Terus nikmat yang begitu banyak itu cara mensyukurinya bagaimana? Ternyata dalam kajian ilmu tasawuf mudah sekali caranya. Gimana? Yaitu al-i'tirafu biha lil mun'imi wahdahu. Cukup dengan mengakui bahwa nikmat itu benar-benar hanya pemberian Allah saja. Cukup dengan mengetahui bahwa ya, yang bisa memberi nikmat itu hanya Allah saja. Cukup kita ngaku seperti itu oleh Allah sudah dianggap ya mensyukuri semua nikmatnya. Ya. Fa inna i'tirafa biha, karena sesungguhnya mengakui nikmat
wa ma'rifatiha dan mengetahui nikmat, wal ikroro dan mengucapkan biha dengan nikmat, annaha bahwasanya nikmat itu minallahi dari Allah bila wasitotin dengan tanpa perantara. Jadi Allah bisa memberi nikmat kepada kita tanpa melalui perantara. Tidak harus dengan doa dulu baru dikasih, tidak. Ya, tidak harus dengan kerja dulu baru dikasih juga tidak. Allah bisa ngasih nikmat tanpa perantara, itu maksudnya tanpa harus doa dulu, tanpa harus kerja dulu, langsung dikasih oleh Allah. Ya. Ada loh Pak, orang itu yang seumur-umur tidak pernah doa. Ya. Nyatanya juga tiap hari dapat nikmat. Siapa? Orang kafir. Orang kafir itu tidak percaya sama Allah, ya. Tidak pernah doa sama Allah, nyatanya tiap hari juga dikasih nikmat. Itu kenapa? Karena saking maha pemurahnya Allah. Nah, ketika kita mau menyadari dan mengetahui bahwa Allah itu memang zat yang maha pemurah, zat yang maha pemberi nikmat, ya. Allah memberi tanpa harus diminta dulu, tanpa harus dengan doa, tanpa harus dengan bekerja. Nah, kesadaran kita seperti itu disebut mensyukuri nikmat. Nah. Kemudian wa qauluhu alhamdulillahirabbil alamin kafin fi syukril lisan. Di dalam Al-Qur'an Allah memberikan satu ayat yang jika ayat itu diucapkan maka cukup sebagai cara mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Apa itu? Itu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dikasih nikmat apa saja yang tidak terhitung, ya, saking banyaknya, itu cukup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan satu ayat ini semua nikmat Allah tadi itu sudah tercakup kita syukuri, gitu. Nah, tentunya juga bukan sekedar mengucapkan tapi memahami makna alhamdulillahirabbil alamin. Yang pada pengajian lalu sudah pernah kami sampaikan bahwa dalam bahasa Indonesia alhamdulillah itu selalu dimaknai segala puji. Kalau dikatakan segala puji berarti puji itu tidak hanya satu macam, tapi bermacam-macam. Nah, bermacam-macam pujian, segala macam bentuk pujian itu hakikatnya hanya miliknya Allah. Nah, maksudnya begitu. Maka kalimat alhamdulillahirrahmanirrahim itu selain ucapan bersyukur, ya, juga merupakan doa terbaik. Doa terbaik. Karena bagi orang-orang yang mencintai Allah, Pak, makna doa itu bukan meminta. Kalau kita selama ini kan sering memahami bahwa doa itu adalah meminta. Sehingga kalau berdoa isinya permintaan semua. Dari awal sampai akhir itu redaksinya itu permintaan semua. Nah, tapi untuk orang-orang yang telah mengenal Allah, ma'rifatullah, itu kalau berdoa, itu ternyata kalimatnya itu hanya pujian kepada Allah. Memuji-muji Allah. Memuji kebesaran Allah, keagungan Allah, keindahan Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, itu aja yang banyak diucapkan. Nanti kalau toh ada permintaan itu hanya satu atau dua kalimat saja. Tapi yang banyak adalah berupa pujian kepada Allah. Maka alhamdulillahirrahmanirrahim ini selain ucapan syukur juga merupakan doa terbaik karena isinya adalah memuji Allah, ya, isinya memuji Allah. Dalil yang dijadikan dasar bahwa alhamdulillahirrahmanirrahim merupakan doa dan juga ungkapan syukur yang mencukupi karena di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan bahwa orang-orang yang nanti oleh Allah dimasukkan surga. Surga itu kan sudah nikmat teragung, ya. Itu ternyata mereka juga mengucapkan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Jadi doanya penduduk surga itu juga cukup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita jadi tahu betapa agungnya kalimat alhamdulillahirabbil alamin jika kita pahami maknanya. La ghina li an afiyatika. La ghina tiada
merasa cukup li bagiku an afiatika dari afiatmu. Afiat itu kalimat yang biasanya dijadikan rangkaian dari kalimat sehat, sehat wal afiat gitu kan. Ya. Di sehat afiat itu maknanya ya sehat lahir batin. Kita ini secara lahir dan batin tidak pernah merasa cukup dengan kesehatan dan afiat yang Allah anugerahkan. Artinya apa? Artinya kita terus butuh dengan afiat yang Allah berikan. Afiat fid dunya dan afiat fil akhirah. Wa afiatuka ausa'uli, sedangkan afiatmu ya Allah itu lebih luas daripada diriku. Nah, itu doa orang-orang yang sudah ada di surga. Setelah dia mengucapkan alhamdulillah, juga menyadari bahwa baik di dunia maupun di akhirat kita ini selalu butuh dengan afiatnya Allah. Wasayati, dan akan datang apa taksimu pembagian fi suhutil khalqi, tentang pandangan makhluk fi halatin ni'ami, dalam nikmat. Berikut ini akan dijelaskan tentang dalam memandang nikmat, ya. Manusia itu terbagi menjadi 3. Ya, ketika seseorang diberi nikmat, ya, itu ada 3 macam. Wa anan nasa, dan sesungguhnya manusia itu ala salah satu yang samin menjadi 3 bagian. Ya, terkait dengan cara pandang mereka terhadap nikmat ada 3 bagian. Qaumun awamun. Yang pertama yaitu orang-orang awam. Orang-orang mukmin yang ilmunya masih sangat sedikit. Dia disebut orang awam, orang kebanyakan. Itu kalau dia dapat nikmat, la yashhaduna ilal khalqa. Dia tidak menyaksikan kecuali hanya makhluk. Artinya ketika dapat nikmat, yang dilihat itu hanya nikmatnya saja. Dia tidak menyaksikan yang memberi nikmat. Gitu. Jadi ketika diberi apa-apa itu, yang dia lihat hanya pemberiannya, tidak melihat yang memberi, sehingga dia juga tidak mengucapkan terima kasih kepada yang memberi, karena memang dia nggak ngelihat. Ya. Jadi kasih duit itu ya yang dilihat duitnya saja, bahkan bukannya terima kasih tapi dia malah merasa kurang. Kenapa kok hanya segini, padahal temanku dapat lebih banyak. Ya. Itu orang awam umumnya begitu. Ya, dia ketika dapat nikmat, dia tidak melihat yang memberi nikmat, tapi dia hanya melihat yang diberikan atau nikmatnya saja. Itu orang awam, umumnya seperti itu. Tapi kalau sudah punya ilmu nanti akan beda. Wa qaumun khawasun, yang kelompok kedua yaitu orang-orang khusus. La yashhaduna ilal khaliqa. Orang yang kedua ini cara pandangnya beda dengan kelompok pertama. Kalau kelompok pertama itu dia hanya melihat nikmatnya, kelompok kedua ini yang dia lihat hanya pemberinya, ya, yang memberi nikmat. Jadi Allahnya. Nah, yang dilihat bukan pemberiannya tapi Allahnya. Maka kita harus berupaya bahwa dapat nikmat apa saja, jangan hanya memandang nikmatnya, tapi pandang pula yang telah memberi nikmat. Itu untuk membedakan, ya, antara yang kenal Allah dengan yang tidak kenal Allah. Kemudian yang ketiga, wa qaumun khawasul khawas, dan kaum yang istimewa, khususnya orang khusus. Ya. Yashhadunal khaliqa fil khalqi. Mereka menyaksikan Allah di dalam ciptaannya. Jadi mata lahirnya ngelihat apa saja, itu mata hatinya yang dilihat adalah Allahnya. Jadi perpaduan antara kelompok pertama dan kedua. Ya. Di kelompok ketiga ini perpaduan antara kelompok pertama dan kedua. Di mata lahirnya lihat nikmatnya, mata batin yang lihat yang memberi nikmat. Terus nanti ini prakteknya. Ya. Fayu'tuna kulladzi haqqin haqqahu. Akhirnya dia akan memberikan hak kepada yang punya. Artinya begini, ketika dia dapat nikmat, yang bisa jadi nikmat itu datangnya melalui perantara manusia, maka secara lahiriah dia mengucapkan terima kasih
kepada orang yang telah jadikan Allah sebagai sarana sampainya nikmat kepada kita. Jadi kepada orangnya kita ngucapin terima kasih. Tapi hati kita bersamaan dengan terima kasih kepada orang tadi, kita bersyukur kepada Allah. Yaitu perpaduan antara melihat makhluk dan melihat Khalik. Ya, kepada makhluknya, kepada orang yang Allah jadikan perantara sampainya nikmat kepada kita, kita ngucapin terima kasih. Boleh juga dengan cara ditambah pujian. Ya. Misalkan memuji Bapak adalah orang yang baik, Bapak orang dermawan, boleh-boleh saja. Ya, kepada makhluknya. Tapi hati kita memuji kepada Allah. Kenapa? Orang itu datang menemui kita untuk mengantarkan nikmat, itu yang gerakkan juga Allah. Itu cara pandangnya orang khawasul khawas, bahwa dia melihat Allah dalam nikmatnya, dalam ciptaannya. Nah, yang demikian ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ya, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak pandai terima kasih kepada manusia, dia juga berarti tidak terima kasih kepada Allah. Jadi kalau misalkan dikasih orang kok diam saja, ya nggak ngucapin terima kasih sama orang itu, terus dia hanya terima kasihnya sama Allah, itu sama Allah juga ditolak itu. Ya harusnya kamu juga ngucapin terima kasih kepada hambaku yang telah aku tugaskan mengantarkan nikmatku untuk sampai kepadamu. Gitu. Jadi kepada orangnya terima kasih, kepada Allah juga bersyukur. Itu cara pandangnya orang khawasul khawas terhadap nikmat Allah. Dah. Wa idza tahaqqaqta, dan bila telah nyata bagi kalian, annalladzi sungguhnya orang akromaka yang memuliakanmu, waladzi dia adalah zat satara yang telah menutupi uyubaka aib-aibmu, wagoto dan menutupi masawiyaka keburukanmu, ba'da itlaihi setelah dia melihatnya ala khofayaha atas rahasia-rahasia keburukanmu, wa alimahu dan dia mengetahuinya bi khobayaha dengan tiupan atau dengan tipuan. Fatakhidhu maka jadikanlah dia itu sohiban sebagai sohib, zat yang menyertai. Setelah kita tahu bahwa sesungguhnya ya, yang benar-benar memuliakan kita itu adalah orang yang telah menutupi keburukan kita, orang yang telah menutupi aib-aib kita. Padahal dia tahu kalau kita ini punya banyak kekurangan, punya banyak keburukan, punya banyak kesalahan, tapi oleh orang tadi selalu ditutupi. Nah, dan orang itu siapa? Orang itu adalah Allah. Maka jadikanlah Allah sebagai temanmu. Ya, jadikanlah Allah sebagai temanmu. Karena hanya Allah yang bisa menemani kamu dengan sesungguhnya. Kalau manusia itu kadang-kadang mau berteman dengan kita ketika dia belum tahu keburukan kita. Tapi kalau suatu saat teman kita itu tahu akan keburukan kita, pasti pelan-pelan dia akan menjauhi kita. Kita pun juga begitu kan, ya. Kita berteman sama seorang, kalau ternyata orang yang kita teman itu terus kita jadi tahu keburukannya, pasti kita juga akan berupaya untuk menjauhinya. Beda dengan Allah, Pak. Kalau Allah itu walaupun tahu betapa banyaknya keburukan kita, itu oleh Allah kita tetap ditemani. Bahkan keburukan-keburukan kita, aib-aib kita oleh Allah ditutupi. Kurang baiknya apa Allah itu? Ya. Jadi Allah itu benar-benar zat yang maha baik. Tahu kalau kita banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak dosa, oleh Allah ditutupi dan kita tetap ditemani. Seandainya bukan Allah, kita udah ditinggal. Ya. Bahkan orang tua kita pun kalau tahu keburukan kita pasti akan menjauhi kita, tapi Allah tidak. Allah tetap menemani kita, menyertai kita. Wa kun lahu muraqiban, dan jadikanlah sohibmu itu, yaitu Allah itu sebagai zat yang selalu mengawasimu. Sadarlah kamu itu selalu diawasi oleh temanmu, oleh sahabatmu. Siapa? Allah. Wada, dan tinggalkanlah annasa manusia janian dengan sejauh-jauhnya. Rama nabaha alaihi biqauli, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ma sohibaka ilaman sohibaka wa huwa bi'aibika alimun. Ma sohibaka, tidak menemanimu, ilaman kecuali zat,
sahibaka yang tetap menemanimu, bahwa sedangkan dia zat itu bi'aibika dengan aib-aibmu alimun sangat tahu. Ya. Umumnya orang-orang tidak akan mau menemani kita kalau dia sudah tahu keburukan kita. Tapi Allah, walaupun sangat tahu akan kekurangan kita, dia tetap menemani kita. Maka walaisa, dan tidaklah dzalika yang dengan itu illa maulakal karim, kecuali Tuhanmu yang maha mulia. Yang bisa seperti itu hanya Allah yang maha mulia. Yang selalu menemani hambanya yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan, itu hanya Allah. Selain Allah tidak bakalan mau. Maka jadikanlah Allah sebagai temanmu. Ya, jadikan Allah sebagai temanmu, sebagai yang selalu mengawasi kita dan selalu menjaga kita, selalu berupaya untuk menyelamatkan kita. Qultu, aku berkata, kata sang penulis kitab ini, wa idza alimta, dan bila kalian telah tahu annahu, bahwasanya laisa, tiada laka bagimu apa sahibun teman, illa maulaka, kecuali Tuhanmu. Teman sejati adalah Tuhanmu, karena dia akan menemanimu selamanya walaupun kamu penuh dengan kekurangan. Kalau manusia, kalau sudah tahu kekuranganmu, dia akan menjauhimu. Fa'rif, maka ketahuilah hakikata suhbatihi, hakikat pertemanannya. Kalau kita sudah tahu bahwa yang selalu menemani kita itu hanya Allah, maka kita harus tahu tentang hakikat pertemanan Allah kepada kita. Walzimil adaba, dan jagalah adab fi dhahirika, dalam lahiriahmu, wa batinika, dan batinmu. Wastahyi, dan malulah minhu, pada Allah. Ayyaraka, jika Allah melihatmu, khaisunahaka, ketika Allah melarangmu. Hendaknya kalau Allah itu melarangmu terus kamu tetap melakukan itu, kamu malu sama Allah. Ya, jangan hanya malu sama manusia, malulah sama Allah. Au yafkuduka khaisu amaraka, atau kamu tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, itu juga hendaknya malu. Itu orang yang selalu sadar dia selalu disertai Allah, selalu diawasi oleh Allah. Kalau sampai dia melanggar larangannya akan merasa malu. Begitu juga kalau dia melakukan apa yang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia juga merasa malu. Wa fil hadisi anhu, dan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, annahu, bahwa Nabi Muhammad qala, telah bersabda di ashabi, kepada para sahabatnya. Dalam hadis Rasulullah juga pernah menjelaskan tentang malu yang sesungguhnya. Ya. Kalau selama ini yang sering kita dengarkan al-haya'u minal iman, bahwa malu itu sebagian dari iman. Itu yang paling populer. Ini hadis ini, berikut ini, itu bukan sekedar malu biasa, tapi hakikat malu. Istahyu, malulah kalian minallahi, pada Allah, haqqal haya'i, dengan sebenar-benarnya malu. Qalu, para sahabat bertanya atau berkata, inna nastahyi, sesungguhnya kami telah malu. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Jadi ketika Rasulullah memberi nasihat kepada para sahabatnya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Itu para sahabat menjawab, alhamdulillah ya Rasul, kami sudah benar-benar malu sama Allah. Tapi rupanya kata Rasul belum cukup, ya. Rasa malu mereka itu belum cukup. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan. Qala lahum, Rasul bersabda kepada para sahabat, al-haya'u minallah, malu pada Allah, haqqal haya', dengan sebenar-benarnya malu itu adalah antahfadha, jika kalian menjaga ar-ra'sa, kepala, wa mahawa, dan apa yang ada di dalamnya. Tandanya kalau kamu benar-benar malu sama Allah, itu kamu menjaga kepalamu dan apa yang ada di kepalamu. Nah, yang ada di kepala itu apa? Pertama, yaitu akal dan pikiran kita. Itu adanya di dalam kepala kita. Maka kita harus menjaga agar kita selalu punya akal yang waras, pikiran yang sehat. Jangan sampai akal dan pikiran kita menjadi pikiran yang tidak waras. Malu sama Allah. Nah, itu secara batin ya. Secara lahir, banyak organ tubuh kita yang adanya di kepala yang itu sangat penting. Mulai dari mata, ya. Mata hendaknya juga dijaga, jangan sampai memandang yang tidak boleh dipandang. Hidung atau penciuman dijaga, jangan sampai dipakai mencium apa yang dilarang untuk dicium. Apalagi mulut, ya.
Mulut jangan sampai dipakai berbicara yang tidak boleh untuk dibicarakan. Telinga dijaga jangan sampai mendengarkan apa yang memang haram untuk didengarkan. Ini kalau kita bisa menjaga kepala kita dan semua yang ada di kepala, itu baru kita benar-benar malu sama Allah. Itu pertama ya. Yang kedua, wal batna, dan menjaga perut, wa mawa'a, dan apa yang ada di dalam perut. Artinya perutmu jangan kau masuki makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah. Baik haram bendanya maupun haram cara mendapatkannya. Bahkan untuk yang halal pun, itu tuntunannya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Yang halal pun tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi sampai haram. Di perut dijaga, jangan sampai dimasuki makanan atau minuman yang haram. Baik haram bendanya maupun haram cara mendapatkannya. Wa tadhkurul qabra, dan hendaknya kalian selalu mengingat kubur. Wal baliya, dan kerusakan. Sadarlah bahwa dirimu itu ya, ujung-ujungnya nanti jasmanimu itu akan dimasukkan ke dalam tanah, dikubur. Sehebat apapun, secantik apapun, setampan apapun, kamu ujung-ujungnya tubuhmu itu cuma akan jadi makanan cacing tanah. Sementara rohmu itu yang akan menghadap Allah. Maka di dunia ini kalian jangan hanya sibuk ngurus jasmaninya saja. Jangan hanya mikir besok makan apa, besok minum apa, tapi juga hendaknya roh kita itu loh dijaga. Ya. Soalnya kalau soal jasmani kita ini sudah rutin, Pak. Penjagaan kita, perawatan kita terhadap jasmani sudah rutin. Bahwa jasmani kita sehari perlu makan 3 kali, kita sudah rutin melakukannya. Ya. Perlu minum, kita juga sudah kesadaran untuk minum. Kalau sakit, segera berobat. Padahal itu ujung-ujungnya nanti cuma jadi makanan cacing tanah. Sementara roh kita itu nanti yang akan menghadap Allah, yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka dia juga harus dikasih asupan gizi, ya, dikasih ilmu. Maka ngaji itu disebut juga sebagai santapan rohani. Ya, santapan rohani. Ngaji yang beneran ya, bukan ngaji setengah stand up komedi, bukan, ngaji beneran. Nah, itu makanan rohani. Nah, pertanyaannya sekarang, lebih sering mana kita ngasih makan jasmani dengan ngasih makan rohani kita? Wah, bedanya jauh sekali. Ya, jasmani kita sehari semalam rutin paling tidak 3 kali. Tapi untuk ngisi rohani kita dengan ilmu, belum tentu seminggu sekali. Jadi kita belum adil sama diri kita. Ya. Malulah sama Allah kalau selama ini hanya sibuk ngurus jasmani kita. Nah. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan yang seperti itu, ya, maka sungguh dia telah benar-benar menjadi orang yang malu kepada Allah. Jadi ternyata malu itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Al haya'u minal iman, malu itu sebagai dari bukan sekedar itu, tapi konsekuensi dari malu yang sebenarnya adalah menjaga kepala kita dan apa yang ada di kepala, ya. Juga menjaga perut kita dan apa yang ada dalam perut kita. Kemudian kita sadar bahwa fisik kita ini, jasmani kita ini ujung-ujungnya cuma akan dikubur. Sementara rohani kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka kita jangannya sibuk ngurus jasmani, tapi juga mari kita imbangi sibuk ngurus rohani kita. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.